Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 202. Melihat hal tersebut, Fumigishi Watanabe dan Taro Watanabe bergegas maju dan membantu Kazuo Watanabe berjalan keluar. Saat ini, Dev dan Fumio Watanabe sedang mengejar dari dekat. Setelah Fumio melihat arah pengejaran, ada sedikit kepanikan di matanya. Tuan Chen, haruskah kita menunggu Tuan Fen? Di depan adalah rumah leluhur keluarga Watanabe saya. Itu adalah tempat tinggal Kazuo Watanabe. Takeshi pasti ada di sana. Saya khawatir. Fumio Watanabe takut Dev sendiri tidak akan bisa berurusan dengan Takeshi sama sekali. Meskipun Dev dibombardir oleh guntur hari ini, Fumio Watanabe masih sedikit khawatir karena dia tidak benar-benar melihat kekuatan Dev. Lagi pula, jika ini gagal, tidak ada keluarga mereka yang akan selamat. Jika kamu takut, kamu bisa kembali, dan aku akan memberitahumu ketika aku selesai membunuh mereka semua. Dev terus berjalan, masih menuju kaki Gunung Fuji. Jika kamu takut, kamu bisa kembali, dan aku akan memberitahumu Melihat hal tersebut, Fumio Watanabe hanya bisa menahan diri dan tetap semangat. Segera, Dev tiba di depan rumah kayu di kaki Gunung Fuji melihat ratusan samurai di depan rumah kayu, serta Kazuo Watanabe dan lainnya. Dev berhenti. Kazuo Watanabe memandang Fumio Watanabe dan Dev dengan dingin, dan berteriak dengan marah, "Fumio Watanabe, kamu sampah keluarga Watanabe. Kamu berkolusi dengan orang Daxia dan ingin membunuh adik laki-lakimu, kamu pantas mati." Meskipun Kazuo Watanabe hampir berumur 100 tahun, suaranya masih sekeras lonceng. Fumio Watanabe tidak berani berbicara, dan dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Jika mereka tidak memaksanya untuk mengirim putrinya ke kuil, Fumio Watanabe tidak akan datang ke tempatnya sekarang. Diiringi kemarahan Kazuo Watanabe, ratusan prajurit mengepung Dev dan Fumio Watanabe. Meskipun orang-orang ini juga anggota keluarga Watanabe, mereka tidak akan mendengarkan Fumio Watanabe. Orang-orang ini semuanya samurai dari keluarga Agunan, dan mereka sama sekali tidak akan mendengarkan Fumio Watanabe. "Fumio, kamu adalah aib bagi keluarga Watanabe kita. Jika kami tidak membunuhmu hari ini, aku akan meminta maaf untuk leluhur keluarga Watanabeku." "Fumio Watanabe, kamu bajingan, kamu tidak sebaik babi atau anjing." Beberapa cabang keluarga Watanabe mengutuk Fumio Watanabe, dan Fumigishi Watanabe sangat senang melihat situasi ini. "Berhenti berbicara omong kosong dengannya, bunuh mereka," Kazuo Watanabe berkata dengan dingin. Begitu suara itu jatuh, ratusan samurai bergegas menuju Dev dan Fumio Watanabe dalam sekejap. Wajah Fumio Watanabe tiba-tiba menjadi pucat, dan dia mengerahkan energi di tubuhnya secara ekstrim. Adapun Dev, menghadapi ratusan prajurit, matanya penuh ketidakpedulian dan penghinaan. Bahkan jika dia tidak dipromosikan menjadi Wusheng, dia tidak takut pada para pejuang ini. Terlebih lagi, sekarang Dev telah dipromosikan menjadi Wusheng. Sekelompok semut. Dev mendengus dingin, menggunakan tangannya sebagai pisau, dia mengayunkannya dengan ringan. Sinar cahaya terang keluar dari tangannya dalam sekejap. Di bawah desakan kekuatan spiritual yang sangat besar, sinar itu mulai meroket, dan tiba-tiba menjadi beberapa kaki panjangnya, lalu menebas di udara. Cahaya bersinar dalam kehampaan, dan langsung menghunus pedang yang panjangnya lebih dari 10 meter. Bilahnya sangat tajam sehingga langsung memotong lusinan samurai yang bergegas maju. "Apa?" Ada banyak teriakan. Bau darah bercampur dengan segala macam bau tak sedap, yang membuat semua orang mual. Dan prajurit yang tidak terpotong, bergegas ke belakang tidak berhenti tepat waktu, dan terus-menerus tersandung oleh mayat di depan. Untuk sementara waktu, banyak samurai berlumuran darah dan organ dalam berceceran. Adegan yang mengerikan ini membuat para samurai itu merasa seolah-olah mereka telah menerima pukulan berat, dan mereka semua ketakutan setengah mati. Pada saat ini, bahkan Kazuo Watanabe dan keluarga Agunan dari keluarga Watanabe pun tercengang. Wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Terutama Fumio Watanabe, yang berada di samping Dev, membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap kosong ke arah Dev. Mengubah ki menjadi pedang tampaknya hampir tidak ada artinya, tidak sekuat pedang pembunuh naga. Saat dia mengatakan itu, pedang pembunuh naga tiba-tiba muncul di tangan kanan Dev. Pedang pembunuh naga memancarkan semburan cahaya hijau dan paksaan yang menakutkan, langsung menghancurkan prajurit yang panik ke tanah satu demi satu, dan beberapa prajurit berlutut dengan satu lutut, tidak ingin jatuh ke tanah penuh darah dan organ dalam.
Memegang pedang pembunuh naga di tangannya, Dev tiba-tiba mengayun ke depan, dan cahaya cian dari pedang itu langsung membawa bayangan di udara. Kekosongan seluruh tubuhnya sepertinya terputus, dan suara ledakan kosong terdengar terus-menerus, dan lusinan samurai yang tersisa semuanya ada di udara. Di bawah pedang ini, mereka mati. 2 gerakan, hanya 2 gerakan. Ratusan samurai telah jatuh ke dalam genangan darah saat ini, tidak bernapas. Anda harus tahu bahwa para samurai ini bukanlah orang biasa, mereka semua adalah elit dari keluarga Watanabe, tetapi di depan Dev, mereka dibunuh seperti memotong pepaya dan sayuran. Ratusan orang mati begitu saja, dan bau darah di udara merangsang otak semua orang. Tubuh tua Kazuo Watanabe terus bergetar, dan dia tidak lagi memiliki ketenangan. Dan Fumigishi Watanabe dan putranya sangat ketakutan hingga hampir pipis di celana. Kalau sampai pup, pasti bakalan bau. Dan nyali Takeshi itu menyusut. Dia memandang Dev, seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh, memegang erat katana lamanya dengan satu tangan. Tuan Chen, oh, tidak. Dewa Chen, tolong bunuh orang-orang di sini dan selamatkan nyawa gadis kecilku dan keluargaku. Fumio Watanabe berlutut di kaki Dev, dengan wajah hormat dan kagum, dan kepalanya membentur tanah dengan erat. Saat ini, di hati Fumio Watanabe, Dev sudah menjadi dewa sejati dan tuannya. Melihat tindakan Fumio Watanabe, Kazuo Watanabe dan rekan-rekan lainnya sangat marah. Pup, pasti bakalan bau. Takeshi, bunuh anak ini, dan potong pengkhianat Fumio itu. Kata Kazuo Watanabe dengan mata merah. Setelah mendengar ini, Takeshi perlahan mengeluarkan pedang samurai sederhana di tangannya, dan membuang sarung di tangannya. Takeshi memegang pedang di kedua tangannya, wajahnya penuh kewaspadaan. Melihat Dev membunuh ratusan prajurit dengan matanya sendiri, Takeshi tidak berani ceroboh sedikit pun. Meskipun pedang samurai Takeshi sederhana dan tua, ketika bilahnya keluar dari tubuh, masih ada semburan rasa dingin. Ada alasan tak terpisahkan bagi Takeshi untuk bisa menjadi master ilmu pedang, dan pedang samurai ini mengikutinya. Pedang samurai ini memotong besi seperti lumpur dan sangat tajam. Sikat. Takeshi dengan ringan melambaikan pedang samurai di udara, dan langsung memotong garis putih. Cahaya pedang itu seperti pelangi yang menembus matahari, dan sebuah batu besar di kaki gunung tidak jauh dari sana langsung hancur oleh cahaya dari pedang. Dan yang lainnya kedinginan oleh cahaya pedang yang dingin. Merasakan nafas pedang samurai di tangan Takeshi, keluarga Watanabe merasa sedikit lebih nyaman, terutama Kazuo Watanabe. Fumio, kamu pengkhianat keluarga Watanabe, kamu berkolusi dengan orang Daxia dan menyerang kerabatmu sendiri. Hari ini adalah hari kematianmu, termasuk keluargamu dan putrimu. Kazuo Watanabe menatap Fumio Watanabe dengan mata ganas. Ketika Fumio Watanabe melihat Kazuo Watanabe menyebutkan keluarganya, sudut matanya mulai berkedut tanpa sadar. Aku mohon Tuan untuk membunuh semua orang. Fumio Watanabe berlutut di depan Dev dan memohon. Seperti yang kamu inginkan. Dev menatap Fumio Watanabe, dan mengucapkan kata yang baik dengan enteng. Begitu kata-kata itu keluar, pedang pembunuh naga di tangan Dev meledakkan energi pedang dalam sekejap, energi pedang itu vertikal dan horizontal, dan menuju Kazuo Watanabe dan yang lainnya. Melihat pemandangan ini, Kazuo Watanabe dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan, dan terus bersembunyi di belakang Takeshi. Takeshi mengerutkan kening, dan mengayunkan pedang samurai di tangannya dengan penuh semangat. Bilah perak meledak dalam sekejap, langsung mengikuti cahaya pedang Dev dan bertabrakan dengannya. Blaar! Dengan dentuman keras, cahaya pedang langsung dipotong-potong, dan semburan energi mulai menembak ke arah sekitarnya. Para prajurit yang sudah mati terluka oleh ledakan energi saat ini, dan tubuh mereka langsung hancur berkeping-keping menjadi bubur. Adegan menjadi lebih kejam dan berdarah. Hanya saja Kazuo Watanabe dan yang lainnya menjadi senang saat melihat ini. Takeshi dengan mudah memblokir pukulan Dev, yang langsung membuat mereka penuh percaya diri. Mereka bahkan mulai memikirkan bagaimana cara menyiksa Dev dan mengikuti Fumio Watanabe untuk sementara waktu. Tetapi tidak satu pun dari orang-orang ini yang memperhatikan bahwa tangan Takeshi yang memegang pedang samurai sedikit gemetar saat ini. Wajah Takeshi sangat serius, pedangnya tidak sesederhana yang dilihat Kazuo Watanabe dan yang lainnya. Takeshi mencoba yang terbaik sejak awal, karena menghadapi Dev, dia tidak berani ceroboh sedikit pun.
Kalian lindungi orang tua itu dan pergi dulu. Tepat ketika Kazuo Watanabe dan yang lainnya penuh percaya diri dan sangat bahagia, Takeshi tiba-tiba berbicara. Kata-kata Takeshi langsung mengejutkan semua orang. Tuan Takeshi, mengapa kita harus mengamankan kakek lebih dulu? Apakah kamu tidak bisa mengalahkan Dev itu? Benar, Tuan Takeshi akan bisa membunuh Dev begitu dia bergerak. Kita akan menyaksikan dia mati secara tragis dengan mata kepala kita sendiri. Dev ini membunuh banyak dari kita tidak boleh membiarkannya pergi. Orang-orang dari keluarga Watanabe ini berteriak satu demi satu. Sepertinya mereka tidak ingin pergi sama sekali, tetapi ingin melihat bagaimana Dev dan Fumio Watanabe mati. Melihat para idiot dari keluarga Watanabe, Takeshi mulai merencanakan bagaimana dia bisa melarikan diri. Jika dia kalah dari Dev, dia akan kabur sendiri dan tidak lagi peduli dengan idiot dari keluarga Watanabe. Tuan Takeshi, aku percaya padamu, jadi aku tidak akan pergi kemana-mana, ini tempatku. Setelah Kazuo Watanabe selesai berbicara, seseorang memindahkan kursi dan duduk. Melihat ini, Takeshi hanya bisa terdiam sesaat. Ini adalah yang disebut ketidaktahuan, dan membuat orang-orang ini menjadi terlalu bodoh. Pada saat ini, Dev, setelah mengikuti gerakan balasan Takeshi, langsung memahami kekuatan Takeshi. Jika dia bertemu Takeshi 2 hari yang lalu, Dev tidak akan terlalu percaya diri. Tapi saat ini Dev sudah melangkah ke alam Wusheng, dan jika dia ingin berurusan dengan Takeshi, itu hanyalah membelikan telapak tangannya. Yang mulia sangat kuat, Anda pasti sosok terkenal di Daxia. Saya harap Anda bisa belajar dari kesalahan Anda dan tidak ikut campur dalam urusan keluarga Watanabe. Jika ada kesalahpahaman antara Anda dan keluarga Watanabe, saya akan meminta maaf kepada Anda atas nama keluarga Watanabe. Takeshi menurunkan postur tubuhnya dan mulai membujuk Dev. Tuan Takeshi, apa maksudmu? Sebagai penduduk pulau, bagaimana kamu bisa meminta maaf kepada orang Daxia? Mereka sama sekali tidak pantas. Orang Daxia hanya sekelompok orang sakit. Ketika Kazuo Watanabe melihat bahwa Takeshi mengikuti Dev dengan sangat sopan, dia langsung berkata dengan marah. Kazuo Watanabe paling tidak menyukai orang Daxia, dan dia sangat keras kepala. Takeshi melirik Kazuo Watanabe, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak jadi mengatakannya. Di sisi lain, setelah Dev mendengar kata-kata Kazuo Watanabe, niat membunuh yang mengerikan langsung muncul dari tubuhnya. Jika kamu bisa memblokir seranganku, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Tapi orang-orang ini harus tetap mati. Mata dingin Dev menyapu anggota keluarga Watanabe, yang telah dijatuhi hukuman mati oleh Dev. Baiklah. Takeshi mengangguk. Selama dia memblokir serangan selanjutnya, Takeshi akan pergi tanpa ragu. Melihat persetujuan Takeshi, Kazuo Watanabe dan anggota keluarga Watanabe tercengang. Sebelum mereka bisa bereaksi, Dev mengangkat pedang pembunuh naga tinggi-tinggi, dan pedang pembunuh naga samar-samar memancarkan cahaya biru. Memotong. Pedang roh bersiul, seekor naga emas melayang ke langit, mengucapkan nyanyian naga, dan nafas yang menakutkan bergerak menuju Takeshi. Melihat ini, wajah Takeshi berubah dengan liar. Dia tidak pernah menyangka bahwa pedang Dev yang tampaknya biasa sebenarnya mengandung energi yang sangat besar, terutama naga emas yang diubah menjadi energi pedang, yang siap melahap segalanya. Dan Kazuo Watanabe dan yang lainnya, melihat naga emas yang mengaum, semuanya ketakutan setengah mati. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa hanya dengan ayunan pedang biasa, akan ada metode ajaib seperti itu? Apakah Dev itu manusia? Tidak, dia dewa. Memegang pedang samurai di tangannya, Takeshi tidak peduli dengan anggota keluarga Watanabe itu, tubuhnya tiba-tiba tenggelam, pedang samurai di tangannya bersinar, lalu dia mengangkatnya ke atas kepalanya, dan menebasnya tiba-tiba. Bilah terang itu melesat dalam sekejap, seperti sambaran petir dari langit, dan langsung menebas ke arah naga emas. Pedang ini mengumpulkan semua kekuatan Takeshi, dan dia tidak berani mengendur sedikit pun. Blaar! Pedang roh dan samurai bertabrakan lagi. Hanya saja kali ini Dev tidak hanya mengayunkannya secara acak, tetapi menambahkan kekuatan naga ke pedang pembunuh naga. Disertai dengan semburan ledakan, energi yang tersebar sekali lagi membuat pemandangan itu sangat berdarah. Dev berdiri diam dengan pedang pembunuh naga di tangannya, dan Takeshi juga tidak bergerak. Tangan Takeshi masih memegang pedang samurai. Tuan Takeshi, Tuan Takeshi. Fumigishi dengan lembut memanggil Takeshi 2 kali, tapi sayangnya,
Takeshi yang berdiri, dia tak bergerak seolah dia tidak mendengarnya. Ketika Fumigishi Watanabe berdiri di depan Takeshi dan ingin memeriksanya, dia menemukan bahwa mata Takeshi terbuka lebar dan bola matanya tidak bergerak. Melihat ke bawah, Anda bisa melihat leher Takeshi, terdapat garis merah tipis dan terus melebar. Apa? Fumigishi berteriak ngeri. Seruan Fumigishi Watanabe yang menyebabkan gelombang ruang dalam sekejap. Tapi kepala Takeshi tiba-tiba jatuh dari tubuhnya dan berguling di depan Kazuo Watanabe. Sampai saat ini, tubuh Takeshi langsung ambruk. Kazuo Watanabe memandangi kepala Takeshi di bawah kakinya, dan dia tertegun. Takeshi ada di hati mereka, dia adalah master pedang yang tak terkalahkan. Sekarang dia dipenggal oleh Dev dengan pedang, dan kepalanya dipotong. Melihat tubuh Takeshi, anggota keluarga Watanabe itu belum bereaksi. Semua orang tercengang, tidak bisa mempercayai semua yang ada di depan mereka. Bagaimana ini mungkin? Kazuo Watanabe bergumam. Tidak ada yang menjawabnya, karena anggota keluarga Watanabe ini semuanya dalam keadaan linglung saat ini. Setelah sekian lama, orang-orang di keluarga Watanabe ini benar-benar bereaksi. Saat mereka menatap mata Dev, mereka dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Dev sangat menakutkan sehingga mereka bahkan tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Saat ini, banyak cabang agunan dari keluarga Watanabe memandang Fumigishi Watanabe dengan marah, mata mereka penuh kesalahan. Jika Fumigishi Watanabe tidak memprovokasi Dev, bagaimana mungkin Dev datang ke negara pulau untuk menyusahkan keluarga Watanabe? Tapi tidak peduli seberapa banyak Anda menyalahkan sekarang, sudah terlambat. Pada saat ini, Fumio Watanabe memandang Takeshi yang terbunuh oleh pedang, dia lebih mengagumi Dev. Berlutut di kaki Dev sepanjang waktu, tidak berani mengangkat kepalanya. Memegang pedang pembunuh naga di tangannya, Dev berjalan menuju anggota keluarga Watanabe selangkah demi selangkah. Melihat Dev mendekat dengan tatapan membunuh, semua anggota keluarga Watanabe itu semua mengubah wajah mereka ketakutan. Fumigishi Watanabe, kamulah yang menyebabkan malapetaka bagi keluarga Watanabe saya. Semua ini disebabkan olehmu, jadi kamu harus bertanggung jawab. Pergi dan minta maaf kepada Tuan Chen sekarang, lalu gunakan hidupmu untuk membuat penebusan. Melihat hal tersebut, Watanabe Kazuo hanya bisa mendorong Fumigishi keluar. Lagi pula, target balas dendam Dev adalah Fumigishi Watanabe, selama Fumigishi Watanabe mati, mereka mungkin masih punya jalan keluar. Ya, itu semua disebabkan olehmu, dan kamu harus menanggungnya sendiri. Jangan melibatkan kita, keluarga Watanabe kita tidak ingin terlibat. Dengan jatuhnya suara Kazuo Watanabe ke dalam masalah, yang lain juga menuduh Fumigishi Watanabe. Ini membuat Fumigishi terlihat terkejut. Kakek. Fumigishi Watanabe menatap Kazuo Watanabe. Kamu belum mati, apakah kamu masih ingin kami dimakamkan bersamamu? Jika kamu mati, keluarga tidak perlu khawatir tentang balas dendam. Kazuo Watanabe memelototi Fumigishi Watanabe dengan marah. Fumigishi tidak punya pilihan selain melangkah maju, lalu berlutut di depan Dev. Dev memandang Fumigishi Watanabe dengan dingin, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, baru saja menendang pedang samurai ke arahnya. Watanabe Fumigishi melihat pedang samurai di depannya, dia mengerti apa yang dimaksud Dev. Perlahan mengambil pedang samurai, Fumigishi menatap Dev, aku bisa mati, tapi aku harap kamu bisa melepaskan yang lain. Tapi Dev bahkan tidak memandang Fumigishi Watanabe, dan bahkan tidak memperhatikannya. Melihat ini, Fumigishi Watanabe menghela nafas tak berdaya, dengan lembut menyeka darah di pedang samurai, dan hendak menusuk perutnya. Tetapi ketika Fumigishi Watanabe menusuk perutnya, cahaya dingin muncul di matanya, lalu dia memutar pergelangan tangannya, dan pedang samurai itu berbalik arah. Dia menikam Dev dengan ganas di depannya. Saat ini, Dev sangat dekat dengan Fumigishi, dan dia tidak berdaya. Pisau ini langsung ditusuk di perut Dev dengan ganas oleh Fumigishi Watanabe. Namun ketika Fumigishi Watanabe sedang senang, dia tiba-tiba menemukan bahwa pedang samurai itu sepertinya tertancap setelah ditusuk pada jarak tertentu. Tidak peduli seberapa keras Fumigishi mencoba, dia tidak bisa menusuknya lagi. Watanabe Fumigishi terkejut, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk menemukan bahwa Dev sedang menatapnya dengan cibiran di wajahnya. Segera setelah itu, Fumigishi hanya merasakan kilatan cahaya putih di depan matanya. Kepala Fumigishi terpotong oleh pedang Dev, dan pedang samurai itu jatuh dari tangan Fumigishi.
Saat ini, orang-orang dari keluarga Watanabe melihat dengan jelas bahwa pedang samurai tidak dapat menembus perut Dev. Bahkan tidak sedikit pun luka yang tersisa. Dev, yang dipromosikan menjadi Wusheng, memiliki kekuatan fisik yang tidak dapat ditembus oleh siapapun. Poof. Kali ini, semua orang di keluarga Watanabe berlutut, dan bahkan Kazuo Watanabe yang perkasa juga berlutut di tanah dengan gemetar. Mereka semua memohon pengampunan Dev, berdoa agar Dev bisa melepaskan mereka. Melihat anggota keluarga Watanabe yang berlutut bersama, Dev tidak memiliki jejak belas kasihan di matanya. Fumio Watanabe. Teriak Dev. Fumio Watanabe bangkit perlahan dan berjalan menuju Dev. Masalah keluarga Watanabe, kamu selesaikan sendiri. Setelah selesai berbicara, Dev menyingkirkan pedang pembunuh naga dan mundur beberapa langkah. Melihat hal tersebut, Fumio Watanabe mengambil pedang samurai dari tanah, dan perlahan berjalan menuju anggota keluarga Watanabe yang sedang berlutut di tanah. Mata Fumio Watanabe penuh dengan ekspresi yang rumit. Fumio-san, apa yang akan kamu lakukan? Aku kakekmu. Kazuo Watanabe gemetar dan berteriak pada Fumio Watanabe. Anggota keluarga Watanabe lainnya juga mulai memainkan kartu emosional dengan Fumio Watanabe, berharap Fumio Watanabe dapat melepaskan mereka. Fumio Watanabe sedang memegang pedang samurai, dan hatinya sangat kusut dan sakit. Jika Dev membunuh orang-orang ini, Fumio Watanabe tidak akan merasakan banyak emosi. Tapi Fumio Watanabe akan sangat terjerat jika dia diizinkan melakukannya sendiri. Fumio Watanabe perlahan menoleh untuk melihat Dev. Dia berharap mendapat jawaban dari Dev. Pada saat ini, tidak peduli apakah Dev memintanya untuk melakukannya atau melepaskannya, Fumio Watanabe akan mematuhinya tanpa ragu. Tapi siapa yang tahu bahwa Dev tidak memberi perintah pada Fumio Watanabe? Sebaliknya, dia berbalik dan berjalan kembali ke arah dia datang. Dev tidak akan peduli apakah Fumio Watanabe akan melakukan apapun. Namun, jika Fumio Watanabe membiarkan orang-orang ini pergi dengan lembut, maka Dev akan membunuhnya tanpa ragu. Karena Dev pernah berkata kepada Takeshi bahwa orang-orang dari keluarga Watanabe ini harus mati. Dan saat ini hanyalah ujian dari Dev bagi Fumio Watanabe. Apa? Tidak lama setelah Dev berbalik, teriakan datang dari belakangnya. Mata Fumio Watanabe gelap, seolah jatuh ke dalam kegilaan, dia terus membunuh keluarganya sendiri. Villa Fumio Watanabe. Kembali ke arah dia datang. Matt dan Faris sedang berbaring di pemandian air panas yang mewah. Di sebelah Faris ada minuman keras berkualitas tinggi, sementara Matt dikelilingi oleh dua gadis muda yang sedang memijat Matt dengan lembut. Ventua, menurutmu apakah Dev bisa mengalahkan Takeshi itu? Matt bertanya dengan prihatin. Lagi pula, Matt tidak tahu banyak tentang para pejuang di negara pulau ini, jadi dia tidak tahu apakah Dev bisa melawan mereka. Jangan khawatir, jika tebakannya benar, Dev hanya perlu satu gerakan, dan Takeshi akan mati. Kurasa sudah waktunya mereka akan kembali. Faris sedang minum anggur dengan santai. Begitu kata-kata itu jatuh, Dev kembali bersama Fumio Watanabe. Ayah. Melihat Fumio Watanabe telah kembali, Yumiko bergegas maju dan bertanya. Ayah, bagaimana? Orang-orang itu semua dibunuh oleh Tuan Chen, termasuk Takeshi itu. Fumio Watanabe berkata dengan bersemangat. Tuan Chen? Yumiko terkejut. Ya, Tuan Chen akan menjadi tuan dari keluarga Watanabe kita di masa depan, dan anggota keluarga Watanabe kita harus mematuhi kata-kata tuannya tanpa syarat. Kata Fumio Watanabe. Yumiko menatap punggung Dev dengan heran, tetapi Dev tidak mengatakan sepatah kata pun. Dev tidak terlalu tertarik untuk menjadi tuan dari keluarga Watanabe. Mungkin setelah ini, dia tidak akan pernah datang ke negara pulau itu lagi. Ketika Dev berjalan ke halaman belakang villa, dia melihat Faris dengan santai berendam di pemandian air panas bersama Matt, dan Matt dilayani oleh dua gadis muda, jadi dia tidak bisa menahan senyum. Melihat ini, Matt segera bangkit dan mengusir kedua gadis itu. Dev, bagaimana? Bagaimana kamu membunuh Takeshi itu? Tanya Matt. Satu gerakan, kata Dev datar. Hutua, izinkan saya mengatakan, untuk berurusan dengan Takeshi, itu hanya masalah satu gerakan. Ho. Ventua berkata sambil tersenyum. Tuan Hu, bersiaplah, kita akan kembali.
Dev berniat untuk kembali ke Daxia, dan Fumigishi Watanabe sudah dan sekarang Dev harus kembali dan mencari jalan menyelamatkan Yuki. Lagi pula, menyelamatkan Yuki adalah hal yang paling penting. Dan perjalanan ke negara pulau ini, Dev dipromosikan menjadi Wusheng, yang membuat Dev lebih percaya diri untuk menyelamatkan Yuki. Kembali? Mengapa kembali begitu cepat? Matt terkejut. Ya. Dev mengangguk. Meskipun Matt sedikit enggan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tetapi ketika Fumio Watanabe melihat bahwa Dev akan kembali ke Daxia, dia berlutut di depan Dev dengan cemberut. Saya mohon Tuan untuk membantu keluarga Watanabe kita menyingkirkan kendali kuil 1000 bangau. Fumio Watanabe tahu bahwa meskipun semua orang di keluarga Watanabe telah ditangani sekarang, tidak ada yang mengancam posisinya sebagai patriark. Tapi apakah kuil akan membiarkannya pergi? Setelah Dev pergi, kuil itu pasti akan mengganggunya, dan kematian keluarganya mungkin akan lebih buruk lagi. Dev melirik Fumio Watanabe tanpa ekspresi, saya dapat membantu Anda membunuh Takeshi, yang dianggap sebagai imbalan untuk teratai salju Anda. Sekarang saya tidak memiliki kewajiban untuk membantu Anda menghancurkan kuil 1000 bangau, dan saya juga tidak punya waktu untuk itu. Tuan, keluarga Watanabe saya bersedia mengikuti Tuan Chen selamanya, dan membayar upeti kepada tuannya setiap tahun. Fumio Watanabe terus bersujud kepada Dev. Dev, saya pikir Anda harus tinggal. Sumber daya di kuil 1000 bangau jauh lebih kaya daripada keluarga seni bela diri, dan setiap kuil akan memiliki dewa mereka sendiri. Kekuatan yang terkumpul di tubuh para dewa ini akan menjadi kekuatan yang kamu butuhkan. Memegang gelas anggur, Faris membujuk Dev. Dev melirik Faris, berpikir sejenak, lalu mengangguk, oke. Wajah Fumio Watanabe penuh kegembiraan saat Dev setuju. Malamnya, Dev sedang berbaring di tempat tidur, pikirannya penuh dengan pemikiran tentang bagaimana menyelamatkan Yuki. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki yang lembut. Dev tiba-tiba bangun, tapi melihat pintu didorong terbuka, dan Yumiko masuk telanjang. Bahu harum seputih salju, paha ramping, dan mata penuh kasih sayang. Dev terkejut, tapi melihat Yumiko sudah berlutut di depannya. Tuan, saya akan melayani Anda untuk tidur di malam hari. Wajah Yumiko memerah, dia menatap Dev dengan mata berapi-api, dan terus menyentuh Dev dengan tangannya. Dan napas Yumiko panas dan cepat, seolah ingin memakan Dev. Melihat ini, Dev sedikit mengernyit, dan dengan ringan mengetuk alis Yumiko dengan jarinya, dan kekuatan spiritual langsung memasuki tubuh Yumiko. Mata berapi-api Yumiko menghilang seketika, lalu dia menjadi sedikit panik dan malu. Dev menarik selimutnya dengan santai, dan membungkusnya langsung di tubuh Yumiko. Saat ini, Yumiko melihat penampilannya, dan 2 garis air mata mengalir keluar. Pergi dan beritahu ayahmu, karena aku berjanji untuk tinggal, aku akan sepenuhnya membantu keluarga Watanabe menyingkirkan kuil itu, sehingga dia tidak perlu melakukan ini. Setelah selesai berbicara, Dev perlahan menutup matanya dan mulai berlatih. Jalan menuju kultivasi sangat panjang, dan Dev tahu bahwa dia tidak dapat berhenti, karena ada banyak orang dan banyak hal yang menunggunya. Melihat penampilan polos Dev, Yumiko kehilangan akal untuk sementara waktu. Jantung berdebar. Awalnya, Fumio Watanabe meminta Yumiko untuk menemani Dev, tetapi Yumiko tidak mau, tetapi demi keluarga dan orang tuanya. Yumiko harus minum obat terlebih, sehingga dia mempunyai nyali untuk datang ke kamar Dev. Tapi dia tidak menyangka bahwa Dev begitu teguh sehingga dia tidak memiliki sedikit pun gangguan terhadapnya. Yumiko bangkit perlahan dan menatap Dev dengan mata bingung. Setelah lebih dari 10 menit, Yumiko akhirnya pergi. Melihat Yumiko pergi, Dev membuka matanya dan menghela nafas berat. Dev juga laki-laki, bagaimana mungkin dia tidak menanggapi wanita cantik bugil di depannya? Namun, Dev tahu bahwa dia tidak bisa melakukan itu. Yuki masih menderita sekarang, jadi dia tidak akan pernah bisa berbuat salah pada Yuki. Berita bahwa Fumigishi Watanabe dan Kazuo Watanabe terbunuh dengan cepat tersebar di negara pulau. Selain itu, Takeshi yang selalu berada di samping Kazuo Watanabe juga dipenggal kepalanya. Tiba-tiba muncul berbagai spekulasi. Karena tidak ada yang selamat, semua orang hanya bisa menebak siapa yang melakukannya. Banyak orang berspekulasi bahwa Fumio Watanabe yang melakukannya, namun dengan kekuatan Fumio Watanabe, mustahil untuk membunuh Kazuo Watanabe yang dilindungi oleh kuil 1000 bangau.
Beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah master dari Daxia yang membenci keluarga Watanabe, jadi dia menyerang keluarga Watanabe. Tapi mengapa Fumio Watanabe, sebagai patriark dari keluarga Watanabe, tidak terluka sama sekali? Itu menjadi tidak masuk akal. Selain itu, Fumio Watanabe sengaja membuat orang membuat opini publik, sehingga siapa yang membunuh Kazuo Watanabe dan Takeshi menjadi misteri untuk sementara waktu. Tapi saat ini, satu orang merasakan bau bahaya. Orang ini adalah Kazuo Kawaguchi. Meskipun Kazuo Kawaguchi tidak melihatnya dengan matanya sendiri Dev membunuh Takeshi dan keluarga Watanabe. Tetapi dia dapat menyimpulkan bahwa orang-orang ini dibunuh oleh Dev, karena tidak akan ada orang lain yang akan melakukan ini. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Adapun mengapa Fumio Watanabe baik-baik saja, satu-satunya penjelasan adalah Fumio Watanabe berkolusi dengan Dev. Dengan cara ini, Dev dapat membalas dendam, dan Fumio Watanabe dapat memberantas para pembangkang dan terus menjadi kepala keluarga Watanabe. Sama-sama punya manfaat, jadi kolusi juga wajar. Ayo, siapkan mobilnya. Memikirkan hal ini, Kazuo Kawaguchi berteriak dengan tergesa-gesa. Saat ini, di dalam kuil 1000 bangau, 4 orang yang mengenakan kostum tradisional negara pulau sedang duduk berhadapan. Di antara mereka ada seorang lelaki tua yang matanya sedikit tertutup dan tidak berbicara. Dan di antara mereka berempat ada seorang wanita dengan wajah cantik, tapi ada sedikit rasa dingin di matanya. Duduk di atas adalah seorang pria paruh baya, pria ini adalah Ono Hongichi, presiden kuil 1000 bangau. Keluarga Watanabe mengalami kecelakaan seperti itu, dan kita bahkan tidak tahu siapa yang melakukannya. Bukankah ini membuat wajah kuil 1000 bangau kita ditampar? Kata Ono Hiroichi dengan tatapan marah dan mata dingin. Saya telah melihat luka Takeshi. Dia dibunuh dengan pedang dan kepalanya dipenggal. Hanya ada segelintir orang di seluruh negara pulau yang bisa membunuh Takeshi dengan satu gerakan pedang, jadi kurasa kemungkinan besar itu adalah master dari negara lain. Di samping Ono Hiroichi, seorang pria dengan pedang samurai di kedua tangannya berkata. Pria ini memancarkan aura yang kuat, dan ada teror seperti jurang di matanya. Orang ini adalah Tanaka Maki yang lebih terkenal dari Takeshi. Dalam hal pencapaian kendo, Tanaka Maki ini bisa menempati peringkat 3 teratas di seluruh negara pulau, dan kekuatannya bahkan lebih tinggi daripada Takeshi. Bahkan dibandingkan dengan Ono Hiroichi, Tanaka Maki tidak kalah. Mieko, apa pendapatmu tentang ini? Ono Hiroichi menatap satu-satunya wanita di antara mereka dan bertanya. Mieko berdiri perlahan, tubuhnya yang panas tidak terhalang. Saya melihat Mieko berjalan perlahan menuju pintu, sementara seluruh tubuhnya menjadi semakin pucat, dan akhirnya menghilang ke dalam ruangan. Hanya saja semua orang tidak menunjukkan sedikit pun kejutan. Segera, sosok Mieko muncul, tetapi kali ini ada orang tambahan di tangannya. Orang ini dulunya adalah penjaga keluarga Fumigishi Watanabe, dan juga anggota keluarga Watanabe. Setelah melihat Hongichi Ono, pria itu jatuh berlutut dengan plop. Beritahu presiden apa yang kamu ketahui. Mieko berbicara perlahan. Ya. Pria itu tidak berani lalai sedikit pun, jadi dia buru-buru menceritakan keseluruhan cerita tentang apa yang dilihatnya hari itu. Tapi yang dia lihat adalah Fumio Watanabe membawa Dev ke rumah Fumigishi dan memburu Fumigishi dan putranya Watanabe. Adapun apakah Kazuo Watanabe dan Takeshi dibunuh oleh Fumio Watanabe, dia tidak tahu. Setelah mendengarkan, Ono Hiroichi sedikit mengernyit. Fumio Watanabe dan Fumigishi Watanabe bersaudara, untuk bersaing memperebutkan posisi patriark, saling membunuh satu sama lain bukanlah apa-apa, lagi pula, ini adalah masyarakat di mana yang lemah memangsa yang kuat. Konflik mereka tidak berarti mereka bisa membunuh Takeshi, kan? Mieko mengangguk, presiden benar. Ini benar-benar tidak membuktikan bahwa Kazuo Watanabe dan Takeshi akan dibunuh oleh mereka. Tapi saya yakin presiden akan tertarik pada pemuda yang dibawa oleh Fumio. Setelah selesai berbicara, Mieko mengeluarkan foto dan meletakkannya di atas meja, dan orang di foto itu adalah Dev. Siapa orang ini? Ono Hiroichi sedikit mengernyit. Dia terlihat sangat muda, dan sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Tanaka Maki melihat foto-foto itu dengan hati-hati dan berpikir keras. Presiden, Tuan Tanaka, orang ini adalah Dev. Master baru Daxia, dan orang ini membunuh putra Fumigishi Watanabe,
Ichiro Watanabe, sehingga keluarga Watanabe memiliki kebencian yang mendalam terhadap Dev. Orang yang dibawa Fumio Watanabe kali ini adalah Dev ini. Kudengar untuk membunuh Dev kali ini, Fumigishi Watanabe menemukan Kazuo Kawaguchi, membawa orang ke Daxia, dan bahkan berkonflik dengan pejabat Daxia. Karena itu, Dev datang ke negara pulau. Mieko menjelaskan. Kazuo Kawaguchi. Hiroichi Ono tercengang sejenak, lalu berkata, pergi dan bawa Kazuo Kawaguchi ke sini, aku ingin bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi saat Ono Hiroichi selesai berbicara, salah satu penjaga datang untuk melapor. Presiden, Kazuo Kawaguchi ingin berkunjung, dia menunggu di luar. Kata penjaga itu. Biarkan dia masuk dengan cepat. Kata Ono Hiroichi. Segera, Kazuo Kawaguchi masuk ke kuil, tanpa berani mengangkat kepalanya, dan berlutut di depan Hongichi Ono. Kazuo Kawaguchi datang untuk menemui presiden. Meskipun Kazuo Kawaguchi tidak lemah, dan dia juga menjabat sebagai utusan khusus untuk negara pulau tersebut. Tapi menghadapi orang-orang di kuil, dia hanya bisa menundukkan kepalanya, lagi pula di negara pulau, status kuil adalah yang tertinggi. Kazuo Kawaguchi, apa yang kamu lakukan di kuil ini? Tanya Ono Hiroichi. Tuan Presiden, saya tahu siapa yang membunuh Kazuo Watanabe dan Takeshi Shimagawa. Kata Kazuo Kawaguchi. Siapa orangnya? Ono Hiroichi berdiri dengan bersemangat. Seharusnya Fumio Watanabe dan Dev, jawab Kazuo Kawaguchi. Apakah ini orangnya? Hiroshi Ono menyerahkan foto itu kepada Kazuo Kawaguchi. Kazuo Kawaguchi melihat dan berkata. Benar, itu dia, dan orang ini adalah Dev. Orang ini masih sangat muda, dia mampu membunuh Takeshi. Kekuatan macam apa dia? Tanaka Maki mengerutkan kening. Kembali ke Lord Tanaka, saya tidak tahu persis kekuatan seperti apa orang ini, tetapi kekuatan saya sebagai puncak Wuhou Agung telah dikalahkan olehnya. Kazuo Kawaguchi memberitahu beberapa orang tentang apa yang terjadi padanya di Daxia. Saya mohon Presiden untuk menyelamatkan saya. Alasan mengapa Kazuo Kawaguchi menceritakan semuanya adalah untuk mendapatkan perlindungan dari kuil. Adapun racun yang diberikan Dev kepadanya, selama para dewa kuil dapat maju, itu akan dihilangkan dalam beberapa menit. Beraninya orang Daxia menggertak seperti ini. Ono Hongichi memancarkan nafas agung seperti lautan. Kemudian cahaya putih melesat seketika, dan cahaya putih itu mengenai tubuh Kazuo Kawaguchi, menyebar seketika. Kamu tidak diracuni, sepertinya Dev itu membohongimu. Ono Hiroshi membuka mulutnya dan berkata. Tuan Presiden, saya. Kazuo Kawaguchi tidak mempercayainya, tetapi ketika dia hendak berbicara, Mieko balas melotot. Apakah kamu mempertanyakan kata-kata Presiden? Mieko berkata dengan dingin. Tidak berani, tidak berani. Kazuo Kawaguchi menggelengkan kepalanya dengan cepat, lalu perlahan mundur dari kuil. Mieko, karena Fumio Watanabe ini memiliki banyak hal yang harus dilakukan, pergilah dan ambil alih keluarga Watanabe. Adapun Dev itu, biarkan Tanaka-kun menghadapinya. Aku tidak ingin mengganggu para dewa dengan masalah sekecil ini. Kata Ono Hiroichi. Baik. Mieko dan Tanaka Maki berdiri bersamaan dan membungkuk sebagai jawaban. Setelah Mieko dan Tanaka Maki pergi, lelaki tua yang selama ini tidak pernah bicara itu perlahan bangun, lalu tiba-tiba membuka mulutnya. Kabut hitam keluar dari mulut dengan cepat, dan kemudian mengalir ke patung dewa di belakang kuil. Begitu Ono Hiroshi melihat ini, dia bergegas maju untuk menopang tubuh lelaki tua itu, dan menempatkannya di paviliun gelap. Tepat setelah kuil Seribu Bangau membahas rencana untuk menangani Fumio Watanabe dan Dev, aksi segera dimulai. Tapi Dev dan yang lainnya tidak tahu sama sekali, betapa nyamannya mereka tinggal di Villa Watanabe. Dev sedang menunggu, karena kuil di negara pulau mengadakan acara upacara pengorbanan setiap tahun. Dan Dev berencana mengambil alih kuil Seribu Bangau dalam acara upacara pengorbanan ini. Kehidupan sehari-hari Dev diurus oleh Yumiko. Pada hari ini, Dev sedang berjemur di bawah sinar matahari. Yumiko membawakan segelas jus buah, berjongkok di samping Dev, dan memasukkan sedotan ke dalam mulut Dev. Master, silahkan minum jusnya. Kata Yumiko dengan suara manis. Yumiko, jangan panggil aku Master setiap hari, panggil saja aku dengan namaku. Dev merasa sedikit tidak nyaman dengan kata Master.
Master, Anda adalah tuan dari keluarga Watanabe kami. Saya tidak bisa memanggil Anda dengan nama Anda. Keluarga pulau kami hanya mengizinkan satu tuan, dan sekali dikenali, kami akan mengikutinya seumur hidup. Yumiko berkata dengan lembut. Begitu Dev mendengarnya, dia tidak peduli lagi, dia bisa menyebutnya apa saja yang dia suka. Tetapi ketika Dev hendak membuka mulutnya untuk meminum jus, alisnya tiba-tiba mengerutkan kening, dan matanya menatap dingin ke dinding villa. Master, ada apa? Melihat perubahan ekspresi Dev, Yumiko buru-buru bertanya. Seorang tamu akan datang. Dev tersenyum dingin. Tamu? Yumiko memandang ke pintu dengan curiga, lalu mengikuti pandangan Dev, tetapi tidak melihat apa-apa. Master, apakah ada orang? Tanya Yumiko bingung. Dia akan segera datang. Seperti yang dikatakan Dev, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan kekuatan tak terlihat meletus seketika, meraih ke arah dinding. Tiba-tiba, bayangan hitam melintas di dinding yang semula kosong, melompat dari dinding, dan mundur dengan cepat. Seseorang menerobos masuk. Melihat hal tersebut, Yumiko langsung berteriak. Melihat hal tersebut, para anggota keluarga Watanabe itu mengejar mereka satu demi satu, Fumio Watanabe pun berlari keluar sambil mengerutkan kening, dan langsung mengusir mereka. Tidak lama setelah mengejarnya, dia mendengar suara perkelahian, dan kemudian dia melihat seorang pria dengan celana ketat yang dikawal kembali oleh Fumio Watanabe. Saya melihat pria itu tertangkap, tetapi dia masih memiliki ekspresi tenang, seolah tidak ada jejak ketakutan. Kamu siapa? Kenapa kamu menyelinap ke rumah Watanabe-ku? Fumio Watanabe bertanya pada pria itu. Pria itu menatap Fumio Watanabe dengan dingin, tetapi dia tidak berbicara, tetapi sedikit menoleh, memperlihatkan tato di lehernya. Tato itu berbentuk kalajengking, ekor kalajengkingnya sangat panjang, seolah menusuk jauh ke dalam kulit. Melihat tato ini, ekspresi wajah Fumio Watanabe tiba-tiba berubah. Kalajengking beracun? Apakah kamu bawahan Mieko? Fumio Watanabe bertanya dengan heran. Pria itu mencibir dan berkata, karena kamu tahu, kenapa kamu tidak membiarkanku pergi dengan cepat? Kalau tidak, Mieko-san tidak akan membiarkanmu pergi. Sikap arogan pria itu membuat Dev merasa sangat tidak nyaman. Fumio Watanabe, siapa Mieko ini? Dev bertanya. Kembali ke Tuan, Mieko ini adalah kepala intelijen di bawah kuil Seribu Bangau, yang berspesialisasi dalam mengumpulkan intelijen untuk kuil dan memantau beberapa keluarga di bawah kuil. Ada beberapa ninja tingkat tinggi di bawahnya. Mieko ini cantik tapi kejam, ditambah ninjanya, semua orang memiliki tato kalajengking, sehingga banyak orang memanggilnya wanita yang fatal. Fumio Watanabe menjelaskan kepada Dev secara detail. Tampaknya kuil sudah menargetkanmu. Dev tersenyum sedikit. Seharusnya begitu. Fumio Watanabe mengangguk. Fumio, sebaiknya lepaskan aku, Mieko-san kita ada di belakang dan akan segera datang. Pria itu masih belum merasakan situasi berbahayanya, dan dia masih mengancam Fumio Watanabe. Apakah kamu tidak takut mati? Dev melihat pria itu tertangkap dan masih sangat sombong, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada dari kita yang takut mati. Pria itu mendengus dingin, matanya sangat dingin dan menghina. Baiklah, aku suka orang yang tidak takut mati. Dev mengatakannya, dengan gelombang cahaya, sebuah kekuatan langsung membungkus pria itu. Pria itu hanya merasakan sesak di tubuhnya, kemudian menjadi sulit bernapas, dan wajahnya memerah. Tuan Hu, orang ini ada di tanganmu, tapi jangan biarkan dia mati dengan mudah, karena dia tidak takut mati. Dev memberikan minuman ringan. Saya melihat Matt melompat keluar dari villa, meregangkan pinggangnya dan berkata, kamu bajingan, kamu juga membutuhkan saya untuk masalah sekecil itu. Setelah selesai berbicara, Matt mengeluarkan mantra, melantunkan beberapa mantra, dan melemparkan mantra itu ke pria itu. Segera, dari segala arah, semut dan serangga yang lebat mulai merangkak keluar, dan bahkan langsung mengepung pria itu. Segera setelah itu, teriakan pria itu menyebar ke seluruh villa. Hanya mendengarkan jeritan, orang bisa merasakan sakitnya pria itu saat ini. Kulit Yumiko dan Fumio Watanabe berubah, dan hati mereka bergetar. Melihat penampilan polos Dev, sepertinya pria yang berteriak di sebelahnya tidak ada hubungannya dengan dia.
Fumio Watanabe, kamu sangat berani, kamu tahu itu milikku, tapi kamu berani melakukannya. Pada saat ini, suara genit terdengar. Hati Fumio Watanabe bergetar, karena dia mengenali suara Mieko saat ini. Hanya saja saat ini, dia sama sekali tidak bisa melihat keberadaan Mieko, dia hanya bisa mendengar suaranya tapi tidak bisa melihatnya. Dan penjaga rumah Watanabe tiba-tiba jatuh ke tanah dan mati, dan ada luka panjang di leher mereka. Kali ini, Fumio Watanabe menjadi sangat panik. Karena dia mendengar suara itu, Mieko sangat dekat dengannya, tetapi dia tidak bisa melihat Mieko sama sekali. Ditambah dengan fakta bahwa bawahannya terus jatuh ke tanah tanpa bisa dijelaskan, kulit Fumio Watanabe menjadi sangat jelek. Sesuatu yang berpura-pura menjadi hantu. Dev mendengus dingin dan melambaikan tangannya dengan santai. Plak. Dengan suara garing, tidak jauh di depan Fumio Watanabe, sosok Mieko muncul seketika, menutupi wajahnya yang merah dan bengkak dengan satu tangan, dan menatap Dev dengan marah. Kamu adalah Dev itu, kamu benar-benar memiliki dua trik, tidak heran kamu bisa membunuh Takeshi itu dengan satu pedang. Mata Mieko sedikit terpaku, dan dia berkata dengan tatapan membunuh. Aku bisa membunuh Takeshi dengan satu gerakan pedang, dan aku juga bisa membunuhmu dengan satu gerakan pedang. Dev bangkit perlahan. Dev, yang dipromosikan menjadi Wusheng, sangat percaya diri saat ini. Mieko merasakan niat membunuh di tubuh Dev, dan tanpa sadar mundur 2 langkah. Dan tubuh Dev sedikit bergetar, dan aura agung langsung menyelimuti seluruh area villa. Segera, sejumlah ninja dipaksa untuk mengungkapkan sosok mereka, dan di bawah tekanan nafas Dev, ninja ini berlutut satu persatu, dan wajah mereka menjadi sangat jelek. Melihat pemandangan ini, ekspresi Mieko menjadi sedikit ketakutan, dengan sedikit ketakutan di matanya. Kekuatan yang ditampilkan Dev saat ini telah melampaui imajinasinya. Orang sakit dari Daxia yang datang dari musim panas hebat, berani bertindak liar di negara pulau kami. Dengan dengusan dingin, aura yang sama besarnya bertabrakan dengan Dev dalam sekejap. Pada saat ini, Mieko dan bawahannya merasa tekanannya berkurang, dan mereka semua berdiri. Saya melihat seorang pria paruh baya mengenakan seragam samurai, dengan tangan terlipat di dadanya, dan pedang samurai di tangannya, berjalan perlahan ke halaman villa. Tanaka Maki? Melihat orang itu datang, pupil mata Fumio Watanabe tiba-tiba menyusut, dan ekspresi wajahnya menjadi sangat tidak wajar. Yumiko bersandar pada Dev dan berkata, Master, pria ini bernama Tanaka Maki, dan dia adalah salah satu dari 3 ahli kendo teratas di negara pulau. Dia jauh lebih kuat daripada Takeshi. Meskipun Yumiko hanya seorang siswa, dia sangat mengenal Tanaka Maki, yang menunjukkan betapa terkenalnya Tanaka Maki ini di negara pulau. Tanaka Maki berjalan menuju Dev tanpa ekspresi, dan berhenti hanya beberapa meter dari Dev. Dia memandang Dev dari atas ke bawah dan berkata, Kamu yang membunuh Takeshi? Ya. Dev mengangguk ringan. Tampaknya membunuh Takeshi terlalu umum untuk Dev. Karena kamu bisa membunuh Takeshi dengan satu pedang, itu membuktikan bahwa keterampilan pedangmu bagus. Pamerkan senjatamu. Tanaka Maki perlahan menghunus pedang samurainya. Tapi Dev menggelengkan kepalanya, tidak, ilmu pedangku tidak bagus, aku hanya bisa mengatakan bahwa ilmu pedang Takeshi terlalu buruk. Ilmu pedang busuk seperti itu masih bisa disebut master di negara pulaumu. Tampaknya ilmu pedang negara pulaumu tidak lebih dari itu. Cuy. Cibiran terakhir Dev penuh dengan penghinaan dan ejekan. Momen ini membuat wajah polos Tanaka Maki terlihat marah. Ayo gunakan pedang. Mata Tanaka Maki terpaku, dan aura pembunuh langsung muncul dari tubuhnya. Untuk menghadapimu, aku tidak perlu menggunakan pedang, karena begitu aku menggunakan pedang, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Dev berkata dengan datar. Arogan. Tanaka Maki berteriak dengan marah. Aku tidak pernah menyerang orang yang tidak bersenjata, gunakan pedangmu, hari ini aku akan membiarkanmu merasakan ilmu pedang yang sebenarnya dari negara pulau kami. Melihat seperti apa Tanaka Maki, Dev menoleh untuk melihat Matt. Tuan Hu, aku akan menyerahkan gadis kecil itu padamu. Matt melirik Mieko, lalu tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, aku akan menjaganya dengan baik. Mieko merasakan tatapan menyipit di mata Matt, dan wajahnya memerah karena marah.
Dan Dev berjalan ke pohon willow di sampingnya, dan mematahkan ranting willow dari pohon itu. Sekarang aku punya senjata, kamu bisa menyerangku. Dev berkata pada Tanaka Maki. Apa-apaan? Tanaka Maki langsung bingung dengan langkah Dev. Nak, apakah kamu ingin memukulku dengan ranting willow? Tanaka Maki meraung marah. Dia merasa bahwa Dev sengaja membuatnya marah dan mengejeknya. Ranting willow sudah cukup. Aku bahkan tidak perlu menggunakan batang willow. Memegang ranting willow, Dev melangkah keluar dengan satu langkah, dan aura di tubuhnya meledak seketika. Kekuatan naga dituangkan ke ranting willow, dan ranting willow biasa segera memancarkan cahaya redup, dan ranting willow yang lembut menjadi sangat keras saat ini. Tanaka Maki benar-benar kesal. Anda harus tahu bahwa di negara pulau, dia dikagumi oleh ribuan orang, tetapi sekarang dia diejek oleh seorang bocah. Bersambung ke episode 203. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.